Perkenalkan, nama saya Graciela Octavina, NIM 80 2019 125. Di sini saya akan menjelaskan definisi tentang kepadatan dan kesesakan. Di sini saya telah mengambil dua contoh situasi. Yang pertama ada situasi di dalam kereta dan yang kedua ada situasi di dalam klub. Dari kedua situasi ini melibatkan kira-kira jumlah orang yang sama dan jumlah ruang yang sama. Namun perasaan yang dimiliki dalam setiap situasi kemungkinan besar sangat berbeda. Nah, menggunakan contoh ini akan membantu teman-teman memahami bahwa kepadatan dan kesesakan itu tidak sama. Selanjutnya, definisi dari kepadatan sendiri itu digambarkan oleh suatu kondisi fisik yang dapat diukur secara objektif dan mencakup menghitung jumlah orang yang hadir di area tertentu. Oleh karena itu, kepadatan di kereta dan di klub malam mungkin sama. Sebaliknya, kesesakan adalah persepsi kondisi fisik sehingga hanya bisa diukur secara subjektif. Hal ini juga menjelaskan mengapa kereta terasa tidak menyenangkan sedangkan klub malam terasa baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Neta Federica Juniasi dengan NIM 80 2019 135. Kita masuk pada pengukuran. Jika kita menerima bahwa berkerumun adalah fenomena subjektif, penyelidikan penelitian menjadi penuh dengan segala macam variabel pengganggu karena perbedaan individu antara peserta dan sifat situasi yang terlibat. Satu orang mungkin menganggap situasi tertentu terlalu ramai, sementara berikutnya mungkin tidak menganggap situasi tersebut ramai. Akibatnya, penelitian ke area topik ini umumnya melibatkan manipulasi kepadatan dan kemudian berfokus pada efek yang dihasilkan manipulasi tersebut. Efeknya dapat diamati baik dengan pengamatan naturalistik atau dengan menggunakan beberapa jenis metodologi laboratorium di mana orang ditempatkan dalam situasi di mana ada jumlah yang lebih kecil atau ada jumlah yang lebih besar dari orang lain dan kemudian kinerja tugas diukur atau perilaku selanjutnya diamati. Umumnya kepadatan dimanipulasi dalam salah satu dari dua cara, dengan memanipulasi baik kepadatan sosial atau kepadatan spasial. Nah, cara kepadatan sosial dimanipulasi adalah dengan memvariasikan ukuran kelompok sambil menjaga area tetap konstan. Misalnya, memvariasikan jumlah orang di dalam klub malam. Sementara kepadatan spasial dimanipulasi dengan mempertahankan ukuran kelompok tetapi memvariasikan area, misalnya memberi penumpang tabung kereta lain dan membiarkan mereka menyebar. Nah, manipulasi melibatkan juga merubah rasio ruang terhadap orang dan dapat mengakibatkan kepadatan spasial yang rendah yang dimana setiap orang memiliki area yang luas atau kepadatan spasial yang tinggi dimana setiap orang memiliki area yang jauh lebih kecil. Metode yang dipilih sangat tergantung pada investigasi yang dilakukan karena keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, setiap penyelidikan kepadatan di lingkungan naturalistik akan penuh dengan segala macam variabel tak terkendali. Dalam studi snapshot atau penelitian laboratorium, sifat peserta dan sifat lingkungan adalah termasuk dua masalah. Manipulasi kepadatan sosial melibatkan memasukkan atau menghapus peserta dan dapat menghasilkan beberapa variabel pengganggu. Nah, meskipun dengan menghapus orang, kita akan meningkatkan ruang yang tersedia per orang. Hal ini tampaknya tidak menimbulkan efek apapun juga. Nah, yang saya yakini kita dapat memperhatikan bahwa dengan mengeluarkan satu orang dari kelas atau memasukkan orang baru ke dalam kelas, kita dapat mengubah apa yang dikenal sebagai dinamika kelompok atau lebih tepatnya hubungan tak terucap dalam kelompok itu sendiri yang menentukan cara anggota berinteraksi.
Manipulasi kepadatan spasial mengatasi masalah khusus, tetapi dapat menghasilkan variabel pengganggu yang berbeda. Jika kita tiba-tiba diberi area yang lebih luas untuk menyebar, pengaruh lingkungan baru dapat mempengaruhi perasaan kita. Mungkin ada fasilitas yang lebih baik atau lebih banyak jendela area yang lebih dingin, dan sifat lingkungan baru tersebut akan menghasilkan efek daripada hanya memiliki lebih banyak ruang. Contohnya adalah jika kita selalu memiliki kamar tidur terkecil di dalam sebuah rumah dan tiba-tiba kita diberi kamar kakak perempuan karena dia baru saja menikah, kita tidak hanya memiliki lebih banyak ruang, tetapi kita mungkin lebih memiliki jendela yang lebih besar, ruangan itu mungkin berada di belakang rumah dan jadi lebih tenang, atau mungkin ada wastafel dan lemari yang pas dan juga besar yang dapat kita gunakan. Begitu. Gunakan untuk mengetahui efek jangka panjang yang terjadi pada suatu variasi populasi pada hewan baik pada setting alam maupun lingkungan laboratorium. Penelitian naturalistik memiliki dua penelitian, yaitu yang pertama Lemmings didasari pada peristiwa bunuh diri massal hewan ini pada abad 17 dengan menceburkan diri ke Laut Atlantika. Yang kedua ada Rusasica. Rusasica didasarkan pada kematian setengah populasi Rusasica di Pulau James pada tahun 1955 tanpa sebab. Yang ketiga ada penelitian laboratorium. Penelitian yang dikenal tentang studi kepadatan adalah studi yang dibuat oleh Calhoun pada tahun 1962 dengan mencoba membuat semestatikus. Dan terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian baik naturalistik maupun laboratorium adalah kepadatan dapat mempengaruhi pola perilaku pada hewan yang dilakukan untuk menjaga agar populasi tetap pada angka seimbang dan tidak terjadi overpopulasi dengan berbagai cara. Terima kasih. Saya Jessica Novena dengan NIM 80/2019-107 akan menjelaskan materi tentang pengaruh kepadatan tinggi terhadap kesehatan manusia. Yang pertama, kesehatan mental. Bukti yang memberikan beberapa dukungan terhadap efek kepadatan sosial yang tinggi pada kondisi mental berasal dari penelitian yang dilakukan oleh Saiget. Mereka meminta peserta pria dan wanita di stasiun kereta api di Manhattan untuk melakukan sejumlah tugas, seperti mencari nomor telepon, menemukan loket tiket, atau membeli sesuatu di kios berita, dan mengharuskan mereka mengacu pada peta kognitif daerah mereka. Peta kognitif merupakan peta yang diinternalisasi, disimpan dalam memori dari area yang sudah dikenal oleh peserta. Jumlah orang yang hadir membuktikan perbedaan kepadatan sosial, dan hasilnya menunjukkan bahwa peserta menyelesaikan lebih sedikit tugas pada jam sibuk di siang hari daripada malam hari. Dan pada daftar periksa kata sifat, suasana hati menunjukkan bahwa peserta lebih merasa cemas dan lebih skeptis tentang mencapai keberhasilan dalam situasi ramai. Penelitian yang dilakukan lebih lanjut dilakukan oleh Friedman yang menunjukkan bahwa suasana hati perempuan terpengaruh lebih sedikit daripada laki-laki di daerah dengan kepadatan sosial yang tinggi. Pada laki-laki melaporkan suasana hati yang lebih buruk dengan kondisi yang ramai, dan telah dikemukakan bahwa ini karena perempuan diasosialisasikan agar lebih afiliatif, sedangkan laki-laki diasosialisasikan agar lebih kompetitif. Namun, laki-laki juga lebih terpengaruh oleh kepadatan sosial yang tinggi dan lebih tidak suka berada di ruang terbatas daripada perempuan. Yang kedua, mempengaruhi kondisi kesehatan fisik. Denyut nadi dan tekanan darah. Pengukuran denyut nadi dan tekanan darah menunjukkan peningkatan dengan tingkat daerah yang lebih tinggi. Menurut penelitian Deatri melaporkan bahwa tekanan darah narapidana meningkat ketika mereka diminta untuk berbagi sel dengan narapidana lain, tetapi tekanan darah mereka akan kembali normal ketika mereka kembali ditempatkan pada sel sendiri. Meskipun mungkin ada beberapa alasan lain untuk peningkatan tekanan darah ini, misalnya mungkin tahanan tidak bisa bergaul dengan penghuni lain. Dan temuan menunjukkan bahwa dikurung dengan orang lain akan mempengaruhi gairah mereka.
Tingkat kortisol dan adrenalin dengan mengumpulkan sampel darah atau urin, perubahan atau peningkatan kadar kortisol dan adrenalin yang keduanya menunjukkan tingkat stres yang tinggi dapat diukur. Kortisol adalah senyawa steroid yang diproduksi oleh korteks adrenal, hasil yang paling signifikan telah ditemukan pada laki-laki. Misalnya seperti pada penelitian Heska dan Pilpuk, menemukan bahwa siswa laki-laki yang tinggal selama 1 hari di kampus yang tidak padat memiliki tingkat kortisol yang lebih rendah daripada perempuan yang menghabiskan hari berbelanja di daerah yang ramai. Lalu penelitian ketiga ada penelitian yang berasal dari McCain, menemukan bahwa tahanan yang berbagi sel mereka dengan yang lain lebih sering mengeluhkan rasa sakit daripada narapidana di kepadatan sel yang rendah. Sama halnya dengan siswa di asrama dengan kepadatan yang tinggi, mengunjungi kesehatan siswa pusat lebih sering daripada siswa yang tinggal di asrama kepadatan rendah. Temuan ini mungkin semata-mata karena penyakit nyata, tetapi mungkin keduanya, para siswa dan tahanan, menggunakan penyakit sebagai alasan untuk melarikan diri dari kepadatan tinggi kondisi. Materi selanjutnya adalah pengaruh kepadatan tinggi terhadap perilaku sosial. Yang pertama ada efek kepadatan tinggi pada perilaku afiliatif. Menurut penelitian Griffith dan Veitch, meminta peserta untuk mengevaluasi orang asing ketika mereka berada di kondisi padat penduduk. Mereka memberikan evaluasi negatif ketika mereka berada dalam kondisi kepadatan tinggi. Studi lain yang dilakukan oleh Baron dan Bell menemukan hasil yang sama ketika mereka membandingkan tanggapan siswa terhadap teman sekamar mereka ketika berbagi dengan 1 atau 2 orang lainnya yang dirancang untuk kamar 2 orang. Mereka menemukan bahwa siswa psikologi dalam praktek lingkungan menurut mereka lebih negatif dan kurang bersosialisasi serta banyak bicara. Evaluasi negatif mungkin saja karena 3 orang yang hidup bersama dan salah satunya mungkin akan ditinggalkan. Penelitian lebih lanjut telah menunjukkan bahwa tidak mengherankan apabila orang-orang yang berada dalam situasi kepadatan sosial yang kurang tinggi cenderung membahas topik yang intim dan secara umum tampaknya lebih memilih jarak yang interpersonal yang lebih besar. Menurut Baum dan Greenberg, salah satu cara untuk mengurangi interaksi sosial adalah dengan menghindari kontak mata atau dengan menggunakan bahasa tubuh seperti memalingkan kepala dari orang lain. Sangat sulit untuk memulai percakapan dengan seseorang yang tidak akan melihat kita. Dan jika orang gagal untuk menjaga kontak mata selama percakapan, kita cenderung berpikir mereka tidak akan mendengarkan dan percakapan akan berhenti. Kontak mata telah dinilai dalam situasi kepadatan sosial yang tinggi dan rendah di sejumlah pengaturan yang berbeda dan ada bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa kepadatan tinggi menyebabkan penurunan mata kontak. Lalu yang kedua ada efek kepadatan tinggi pada altruisme. Jika kita menerima gagasan bahwa kepadatan sosial yang tinggi dalam beberapa situasi menyebabkan ketidaknyamanan, maka kita akan mengharapkan contoh perilaku altruistik atau proposial menurun dengan meningkatnya kepadatan. Menurut penelitian Darley dan Lathan, menemukan bahwa perilaku membantu yang ditunjukkan oleh anggota kelompok diskusi menurun karena jumlah dalam anggota kelompok meningkat. Banyak penelitian yang menyelidiki perilaku prososial berfokus pada membandingkan daerah pedesaan dan perkotaan. Meskipun berharap studi lapangan ini akan menghasilkan hasil yang valid secara ekologis, ada banyak variabel pengganggu yang dapat mempengaruhi temuan, seperti ketakutan akan keselamatan pribadi di tempat yang padat, daerah perkotaan berpenduduk, atau stimulasi tingkat. Oke, selamat malam teman-teman. Di sini saya Septriadi Antoni dengan NIM 80 2019 191 akan menjelaskan tentang yang selanjutnya. Jadi pengaruh kepadatan tinggi pada perilaku agresif. Nah, di sini teman-teman respon lain terhadap peningkatan gairah dan suasana hati negatif mungkin adalah demonstrasi agresi. Lawrence 1950 mengusulkan bahwa agresi adalah bawaan dan terbentuk dalam semua spesies baik manusia maupun hewan sampai sesuatu terjadi untuk memicu pelepasannya. Nah, bukti yang mendukung hubungan antara kepadatan dan agresi, bukti yang mendukung antara kepadatan dan agresi tidak konsisten, dan mungkin ada 2 alasan untuk ini. Yang pertama adalah bahwa pengukuran agresi, misalnya sengatan listrik dan ledakan white noise, level valid, dan yang kedua adalah bahwa sebagian besar penelitian telah dikacaukan oleh kegagalan para peneliti untuk memperhitungkan suasana hati
para peserta. Dan seperti yang kita ketahui, kepadatan tinggi menyebabkan keadaan pengaruh negatif. Nah, lalu kita masuk yang kedua, yaitu pengaruh kepadatan tinggi terhadap kinerja. Jadi, untuk pengaruh kepadatan tinggi terhadap kinerja ini ya teman-teman, seperti yang kita ketahui, tingkat gairah yang tinggi umumnya menyebabkan penurunan kinerja. Dan ini telah ditunjukkan dengan penelitian tentang efek kepadatan tinggi pada kinerja di sejumlah tugas yang berbeda. Sebelumnya, saya berbicara tentang studi oleh Segert et al. 1975 yang menunjukkan bahwa peserta yang diminta untuk melakukan sejumlah tugas yang melibatkan mengacu pada peta kognitif mereka dari suatu daerah, menunjukkan penurunan kinerja menurut kepadatan sosial. Studi ini mendukung gagasan bahwa peningkatan gairah yang disebabkan oleh kondisi ramai mengaburkan citra mental peserta. Terus kita lanjut ke selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi respon kita terhadap kepadatan yang tinggi. Nah, teman-teman, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi respon kita terhadap kepadatan tinggi ini telah menggambarkan bahwa ada sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi temuan. Seperti yang pertama, seperti yang di sini ada situasi, mempengaruhi jenis kelamin, dan budaya. Nah, untuk situasi, jika kita berada dalam situasi di mana kita berharap akan ramai, kita akan merasa lebih dapat diterima. Durasi paparan juga akan berpengaruh pada efeknya. Aspek fisik lingkungan juga dapat mempengaruhi perasaan kita tentang kepadatan yang tinggi. Jika ada jendela besar dan langit-langit tinggi, kita akan menemukan kepadatan spasial yang tinggi kurang menyenangkan. Terus yang kedua itu memengaruhi. Nah, untuk memengaruhi ini adalah afek adalah perasaan atau emosi. Jika kita menyukai situasi yang kita hadapi, kita akan merasa kurang kesal dengan kepadatan yang tinggi. Sebenarnya, perasaan subjektif semacam ini lebih penting daripada jumlah orang yang hadir, menurut Arkelin et al. Tahun 1982, yang memvariasikan jenis orang dengan siapa peserta ramai berdasarkan jenis kelamin, sifat hubungan, dan jenis kegiatan. Terus di sini ada jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin secara umum, pria tampaknya lebih terpengaruh oleh kepadatan tinggi daripada wanita, terutama kepadatan spasial yang tinggi. Mereka juga memiliki metode yang berbeda dalam menghadapi kepadatan sosial yang tinggi, dengan laki-laki lebih sering menarik diri dari situasi tersebut daripada perempuan. Terus ada budaya. Nah, untuk di budaya ini ada perbedaan budaya dalam persepsi keramaian. Menurut Goff dan Hooks, pada 1983 melaporkan bahwa orang Amerika kulit hitam lebih sensitif terhadap keramaian daripada orang Amerika yang berkulit putih. Dengan orang Hispanik yang menjadi paling tidak sensitif. Menurut Nasar dan Min 1984 melaporkan bahwa orang Mediterania mengalami perasaan berkerumun lebih banyak daripada orang Asia ketika ditempatkan dalam satu kamar asrama. Terus kita langsung lanjut ke selanjutnya, itu ada karakteristik orang tersebut, terus keterkendalian, terus tanggapan orang lain. Nah, untuk karakteristik orang tersebut, itu orang dengan tingkat gairah otonom yang tinggi lebih cenderung merasa tidak nyaman dengan kepadatan tinggi. Contohnya, kepribadian introvert. Demikian pula, jika seseorang cenderung menjadi agresif, kepadatan tinggi dapat meningkatkan kemungkinan munculnya agresi itu. Lalu ada keterkendalian. Untuk keterkendalian, jika kita tahu bahwa kita dapat menarikan diri dari suatu situasi, kita merasa jauh lebih tidak menyenangkan. Faktanya, orang yang memiliki locus of control internal kurang terpengaruh oleh crowding atau keramaian karena mereka tidak akan merasa tidak berdaya seperti mereka yang memiliki locus of control eksternal. Hal ini ditunjukkan oleh Rodin et al. 1978 di lingkungan laboratorium dan naturalistik. Nah, terus yang terakhir itu tanggapan orang lain. Respon orang lain terhadap keramaian dapat mempengaruhi respon kita saat kita melihat mereka untuk perbandingan sosial. Jika orang lain mulai panik dalam situasi ramai, mungkin kita menyesuaikan diri dengan tanggapan mereka, seperti kita mulai ikut panik dan sebagainya. Namun salah satu cara untuk mengurangi gairah dengan keramaian ini adalah menarik diri. Dan ini pada gilirannya dapat mempengaruhi jaringan dukungan sosial. Seperti Evans dan Laporte tahun 1993 menemukan peserta mencari lebih sedikit dukungan sosial dari konfederasi ketika mereka tinggal di rumah yang ramai. Nah, begitu saja dari saya teman-teman. Terima kasih, silahkan dilanjutkan oleh yang selanjutnya.
Mencegah dan mengatasi efek crowding. Karena berkerumunan adalah masalah subjektif, tidak ada solusi universal. Apa yang mungkin berhasil untuk satu orang mungkin tidak efektif untuk orang berikutnya. Tindakan yang dapat membantu untuk mengatasi kepadatan, tetapi solusi mungkin hanya bermanfaat sesuai dengan situasi dan sifat orang yang bersangkutan. Prior warning. Mungkin salah satu cara paling berhasil untuk mencegah efek keramaian adalah dengan memberikan peringatan sebelumnya kepada orang-orang. Cara yang ideal untuk memberikan peringatan sebelumnya kepada peserta adalah dengan menyiarkan informasi tentang potensi situasi kepadatan tinggi seperti kecemasan lalu lintas melalui media. Ini pada gilirannya akan mengurangi perasaan bahwa situasinya tidak dapat diprediksi dan tidak diinginkan. Jika Anda mengharapkan kemacetan, Anda dapat meninggalkan rumah lebih awal atau membawa sejumlah kaset untuk diputar di dalam mobil atau di Walkman. Kemacetan akan tetap tidak menyenangkan, tetapi Anda memiliki peringatan sebelumnya dan dapat membuat pengaturan yang diperlukan untuk memperingatkan orang lain tentang keterlambatan Anda. Cognitive control. Membahas bagaimana kontrol yang dirasakan mempengaruhi tingkat stres. Faktanya, orang-orang yang memiliki locus of control internal kurang terpengaruh oleh peristiwa eksternal karena mereka percaya bahwa mereka dapat mengambil alih situasi jika perlu. Sederhananya, pengetahuan bahwa mereka memiliki kendali mengurangi respon stres, meskipun orang tersebut mungkin tidak memilih untuk bertindak berdasarkan itu. Oleh karena itu, orang yang diberi elemen kendali atas suatu situasi akan merespon jauh lebih sedikit negatif dan bahkan jika mereka tidak memiliki kendali, tetapi dituntun untuk percaya bahwa mereka memilikinya. Mungkin dengan diberikan sejumlah pilihan yang semuanya relatif tidak diinginkan, kita merasa punya pilihan. Jika pilihan kita tidak menyenangkan, kita dapat merasionalisasi situasi dengan mengatakan kepada diri sendiri bahwa hanya diri kita sendiri yang harus disalahkan karena tidak membuat pilihan dan mungkin pilihan lain tidak terlalu menyenangkan. Ini juga akan berurusan dengan masalah kendala perilaku, di mana perilaku kita dibatasi oleh situasi. Karena meskipun tidak ada pilihan yang dapat diterima, kita memiliki pilihan lain.